Sekarang kita melihat, membaca kondisi yang sekarang ada itu di dalam sudut pandang spiritual, ya. Saya hendak mengatakan bahwa apa yang kita alami saat ini dengan segala dinamikanya, dengan suka duka yang terjadi, dengan segala kesusahan yang ada, itu adalah buah dari karma kolektif kita, ya. Karma kolektif itu dibentuk dari ya karmanya semua orang. Jadi kalau Anda berbuat kebajikan tetapi sekeliling Anda itu memilih ada di dalam keangkaran murkaan, Anda tidak bisa membebaskan diri begitu saja dari dampak perbuatannya orang lain itu. Sederhana saja, kalau apartemen ini tiba-tiba dibakar oleh orang lain, dampaknya siapa yang merasakan? Apakah hanya yang membalas? Ya enggak lah, semua orang juga merasakan. Nah, bumi ini adalah rumah kita bersama. Jadi segala yang dilakukan oleh orang lain itu pasti kita juga langsung tidak langsung akan terdampak. Pada titik inilah kemudian kita tidak bisa hidup di dalam kesadaran yang egoistik, hidup hanya untuk tenang dan damai sendiri, tanpa kita punya kesadaran untuk menata harmoni secara bersama. Jadi saat ini banyak orang memilih ada di dalam keangkaran murkaan, banyak orang yang menjadi korban. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah konsisten ada di dalam kebenaran, konsisten untuk menebarkan kebahagiaan, konsisten untuk membereskan karma kita sendiri, dan pada saat yang sama kita berupaya untuk mengurangi beban karma kolektif. Dan itu hanya bisa kalau kita secara pribadi, ya, secara sederhananya itu punya tabungan karma baik yang berlimpah. Kalau Anda tercerahkan, itu Anda akan punya otoritas, punya wewenang, punya kemampuan untuk mengurangi beban karma kolektif, yang otomatis itu akan berdampak kepada penyelesaian banyak masalah yang itu akarnya adalah karena kita secara kolektif punya karma yang buruk, ya. Jadi pelajaran spiritual ini membawa Anda itu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Anda harus mengambil tanggung jawab untuk terus bertumbuh agar tatanan di bumi ini bisa terselamatkan. Satu hal yang saya garis bawahi, bumi dengan segala dinamikanya ini tidak bisa begitu saja diselamatkan oleh para malaikat, oleh para dewa dewi, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ya, karena kehendak Tuhan itu kan mengejawantah di dalam hukum alam. Nah, salah satu hukum alam itu adalah non intervensi antar dimensi. Ini adalah dimensi lahiriah, dimensi material. Maka urusan di sini adalah urusan kita yang punya badan fisik. Ya, jadi jangan berharap ya kita tiba-tiba masalahnya diselesaikan oleh para malaikat, para dewa-dewi, atau siapapun juga yang ada di dimensi luhur. Tidak bisa. Mereka hanya bisa bekerja kalau kita itu menyediakan diri untuk berkolaborasi dengan mereka. Ibaratnya itu mereka ngajak salaman, kita harus mau menerima. Sepakat, yuk kita kerja bareng. Nah, hanya dengan cara itu ya ada relasi antara bumi dan langit dalam konteks yang konstruktif, ya. Jadi kalau kita membuka diri, kita terus bertumbuh, akan ada kekuatan-kekuatan langit yang dilimpahkan kepada kita, bekerja melalui diri kita untuk menyelesaikan semua masalah yang ada, ya. Ringkasnya kemudian, lewat semua pembelajaran yang kita lakukan ini,
tujuan saya adalah ya membuat Anda semua itu bertumbuh terus, mengambil tanggung jawab menjadi mandala-mandala berjalan, atau menjadi pemancar energi kasih murni, pemancar kebahagiaan yang itu bisa menetralkan segala distorsi. Ya. Saya perlu menyatakan begini: tanpa keberadaan orang-orang tercerahkan, tanpa keberadaan orang-orang yang sudah tuntas dengan dirinya sendiri, peradaban kita ini akan karam. Ya. Kesusahan yang sekarang sudah mulai ada, ya, dalam segala bentuknya, ya, chaos, restriksi dalam dunia usaha sehingga banyak orang itu susah cari makan, ya, itu akan makin parah kalau tidak ada yang dengan sadar mengantisipasi. Ya. Anda meditasi sampai jungkir-jungkir itu nggak ngaruh kalau Anda tidak antisipatif terhadap semua ancaman ini. Ketika situasi memburuk, kita tidak lagi bisa seperti ini. Gitu. Nah, kita ini masih punya peluang. Bagaimana caranya? Ya, hukum semesta tadi. Harus ada orang-orang yang itu memenuhi kualifikasi tertentu untuk bisa menetralkan karma buruk kolektif, untuk bisa menetralkan segala kuasa kegelapan yang disebarkan dengan masif lewat berbagai cara. Ya. Makanya saya perlu menyentil Anda semua, terutama yang sangat rajin ikut acara saya. Ya. Jangan hanya ikut untuk merasakan kedamaian personal. Ya. Anda harus sadar dengan digerakkan semesta ikut secara konsisten di dalam pembelajaran ini, berarti Anda punya tanggung jawab. Harus bertumbuh ke titik yang maksimal menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jangan hanya ikuti sebuah euforia spiritual. Tidak bisa. Anda harus melihat diri Anda dengan jujur. Lewat semua proses itu Anda bertumbuh apa tidak. Gitu. Ya. Anda harus menjadi sekali lagi versi terbaik dari diri Anda. Bukan menjadi orang lain juga, tapi berkacalah masing-masing itu dengan jujur. Ya. Nah, kalau kita kemudian bisa membaca ternyata pertumbuhan kita masih stagnan gitu ya, ya harus bermanuver, cari jalan bagaimana naik. Ya, karena kalau orang yang rajin meditasi aja nggak bisa memberikan sebuah pancaran kebahagiaan yang masif, gimana lagi yang nggak meditasi kesini, buminya mau jadi apa? Ya. Jadi tema kita hari ini adalah bagaimana Anda semua bertransformasi, bertumbuh. Anda bisa mengambil tanggung jawab menjadi mandala-mandala berjalan. Atau dalam bahasa teknis begini ya. Di luar sana itu ada banyak tower yang itu memancarkan ketakutan, kegelisahan. Ada banyak channel untuk menyebarluaskan kejahatan gitu ya. Nah, itu hanya bisa ditarisi kalau ada manusia-manusia yang memerankan dirinya sebagai tower-tower atau pemancar-pemancar dari energi kebahagiaan dan kasih. Nah, siapa yang bisa menjadi tower itu? Ya tentu saja yang tekun meditasi dong, yang belajar tentang keheningan. Nah, makanya Anda cek ya, Anda ini sudah belajar lama meditasi, hasilnya apa? Gitu ya. Sudah bisakah mengemban tanggung jawab menjadi para pemancar energi yang bisa menetralkan